Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada ayat yang kelima dari surat At-Taubah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, lalu apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, yakni bulan haram itu yang dinamakan bulan haram di dalam perhitungan tahun Qamariyah, tahun Islam, itu ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Naam. Di antaranya bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Akhir, bulan Muharram, dan seterusnya. Nah, apabila telah berlalu bulan tersebut, faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menjumpai mereka, wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus shalah, namun jika mereka bertaubat, yaitu dengan masuk Islam, kemudian wa atuz zakah,
mereka mendirikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berikanlah kebebasan kepada mereka, yaitu berikan jaminan keamanan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bulan yang termasuk bulan-bulan ditangguhkan atau bulan di mana masa jaminan keamanan kepada orang-orang musyrik itu sudah berakhir, karena ada jaminan keamanan untuk mereka selama 4 bulan. Nah, mereka itu pada bulan-bulan tersebut itu mereka harus diberikan jaminan keamanan, tidak boleh diperangi. Tapi apabila berlalu bulan-bulan tersebut, maka umumkan peperangan melawan mereka dimanapun mereka berada, dan intailah mereka di setiap tempat-tempat pengintaian, dan lakukanlah penangkapan, pengepungan terhadap mereka. Ala kulli hal, ini adalah pengumuman perang. Ayat ini adalah pengumuman perang terhadap orang-orang musyrik. Maka lakukan segala hal yang berkaitan dengan peperangan terhadap mereka, yaitu ditangkap, ditawan, terus diintai, kalau bisa dikepung ya dikepung, ya diserang, terjadi peperangan dengan mereka ya dibunuh, dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan perang, karena ini pengumuman perang atas mereka. Nah, kecuali apabila mereka itu bertaubat. Bertaubat di sini maksudnya mereka itu masuk Islam, karena taubatnya orang-orang musyrik itu ya masuk Islam. Taubat dari kekafiran mereka itu ya masuk Islam, ya. Nah, kalau mereka itu masuk Islam, kemudian mereka melakukan 2 hal, yaitu menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, maka ketika itu berikanlah kepada mereka jaminan keamanan, karena dia sudah Islam, tidak ada sebab lagi untuk memerangi dia. Karena sebab untuk memerangi orang-orang musyrik itu ya sebabnya karena kemusyrikan itu. Jadi kalau dia sudah terlepas dari kemusyrikan, kekufuran, ya sudah, berarti dia sudah Islam, maka tidak ada lagi sebab untuk memerangi dia, ya. Nah, bukti keislamannya itu bukan hanya sekedar dia masuk Islam, tapi dia membuktikan keislamannya dengan melakukan 2 hal penting dari rukun Islam.
yaitu sholat dan apa? Zakat. Sholat dan zakat ya, termasuk ini adalah bagian dari komitmen dengan syariat Islam, komitmen dengan ajaran Islam. Nah, itu bentuk taubat, dan dengan itulah mereka lolos dari peperangan. Yakni mereka tidak diperangi, karena sholat adalah merupakan tiang Islam, dan demikian pula zakat adalah perkara yang paling ditentang dan diingkari oleh orang-orang musyrik pada umumnya, orang-orang kafir. Maka dengan melakukan dua perkara ini menunjukkan bahwa orang ini komitmen dengan ajaran-ajaran Islam, syiar-syiar Islam. Dia komitmen dengan itu, maka berlaku bagi dia hukum-hukum Islam, dan itulah merupakan bentuk taubat dia daripada kekafiran itu. Ya. Nah. Kemudian Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seseorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, istajaraka fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah, bisa mendengar firman Allah. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, di sini juga ada aturan ya, aturan tentang memberikan perlindungan pada orang-orang musyrik. Ini Allah Subhanahu wa taala membimbing apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin yang halal darahnya dan hartanya, karena dia musyrik. Kalau dia muslim dah halal harta dan darahnya, ya tidak boleh. Harta dan darah seorang muslim itu haram untuk diambil dan haram untuk ditumpahkan, kecuali dengan sebab-sebab syar'i, ya. Nah, kalau dia musyrik, ya musyrik itu juga ada kondisi tertentu haram harta dan darahnya, seperti dia adalah orang yang mendapatkan musta'man, jaminan keamanan, atau dia orang yang punya perjanjian damai, ya, atau dia orang zimmi. Nah, di sini kalau seandainya dia itu seorang musyrik yang halal darah dan hartanya, itu dia datang untuk meminta perlindungan kepadamu wahai Rasul, dan dia ingin merasa aman, maka penuhilah apa permintaannya itu, beri dia jaminan keamanan, beri dia jaminan keamanan. Ya, maka di sini juga ada aturan ya, ada aturan di dalam perang itu, kalau ada orang yang memberi jaminan keamanan kepada seseorang walaupun orang itu musuh, dia harus dilindungi karena dia mendapatkan jaminan keamanan, apakah dari negara, apakah dari perorangan misalnya, itu boleh, yang demikian boleh. Maka
Maka kalau delegasi-delegasi itu utusan-utusan luar negeri misalnya, nah itu mereka termasuk orang-orang yang mendapat jaminan keamanan, ya, walaupun dia itu kafir. Jadi tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Karena memang di sini Allah mengatakan jangankan dalam kondisi damai ya, dalam kondisi perang aja, kalau ada orang-orang musyrik itu yang datang kepada engkau untuk meminta perlindungan, maka lindungilah mereka, berilah mereka rasa aman. Ya, nah, supaya apa? Supaya dia bisa mendengarkan dakwah Islam. Ya, kalau dia di negeri kafirnya itu dia tidak dengar tentang Islam dan keutamaannya, tidak dengar tentang bacaan-bacaan Al-Quran, maka lindungilah dia di daerah-daerah Muslim supaya dia bisa tahu bagaimana akhlak Islam, bagaimana syiar-syiar Islam, dan bagaimana orang-orang membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga dia bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Artinya dia bisa mendapatkan dakwah, dia bisa mendapatkan apa? Dakwah. Nah, itu supaya apa? Ya, supaya dia kembali, dia bisa dapat hidayah. Nah, kalau seandainya dia sudah dapat hidayah, ya sudah, maka kembalikanlah dia kepada posisinya sebagai seorang muslim. Nah, ya, kenapa harus begitu? Kenapa harus ada tahapan itu? Ya karena orang-orang kafir itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, manusia-manusia yang bodoh. Ya, sama sekali mereka tidak mengerti tentang syiar-syiar Islam, ajaran-ajaran Islam. Ya, jangankan di zaman Rasul ya, di zaman Rasul itu belum ada media sosial dan belum ada sarana-sarana untuk orang mendengar tentang Islam kecuali dia harus berhadapan langsung dengan orang Islam atau dia datang ke pusat-pusat apa Islam seperti ke Madinah, ke Makkah, ya, dia lihat orang Islam dalam berinteraksi, bermuamalah, baru dia tahu oh ini Islam kayak gini. Itu zaman dulu. Jadi dia sama sekali tidak punya gambaran tentang Islam. Maka supaya dia itu keluar dari kebodohannya tentang Islam itu, ya sudah, dia diberikan jaminan keamanan bahwa dia masuk ke daerah muslimin supaya dia lihat langsung tentang Islam dan dia dengar bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran supaya dia punya pengetahuan tentang Islam. Nah itu di zaman itu dengan kondisi yang sudah susah kayak gitu, sarana-sarana untuk sampainya dakwah ya. Tapi di zaman sekarang ini lebih-lebih lagi ya, jadi walaupun sarana dakwah itu sudah banyak, orang bisa mendengar tentang Islam dari televisi, mendengar tentang Islam dari radio, mendengar tentang Islam dari majalah-majalah, ya, koran-koran, surat-surat kabar. Orang bisa dengar tentang Islam dari internet, ya, dari apa YouTube, dari Google, dari apa Facebook dan lain-lain. Orang bisa lihat itu tentang Islam. Tapi dalam kondisi kayak gitu saja di Eropa, di Amerika itu banyak orang yang belum tahu tentang Islam. Karena mereka disuguhkan oleh media tentang Islam itu teroris, Islam itu agama kekerasan, Islam itu bla 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 bla. Demikian, sehingga mereka tidak punya gambaran tentang Islam. Lalu mereka anggap Islam itu apa sih gitu. Sama sekali mereka tidak punya gambaran tentang Islam. Padahal zaman sudah sangat modern, ya, canggih ya. Nanti kalau mereka sudah tahu tentang Islam baru kaget, oh Islam tuh begini ya, Islam tuh begini. Lalu mereka masuk Islam, mereka pelajari Islam lalu masuk Islam. Sekarang banyak orang-orang yang masuk Islam dengan dia misalnya datang ke Maroko ya, atau dengan adanya peristiwa kemarin peperangan yang terjadi antara Yahudi di Israel dengan
Palestina, kemudian membuat orang punya perhatian, apa sih Islam itu, kenapa sih mereka begitu kokoh keimanannya. Mereka searching, lihat di YouTube berita-berita, lihat perlakuan orang Islam, penasaran, belajar Islam dari sumbernya, makin penasaran, belajar lagi, dengar debat-debatnya Dr. Zakir Naik, ya, dan seterusnya, akhirnya masuk Islam. Oh, ternyata Islam itu bukan seperti yang kita lihat di media-media barat. Masuk Islam, ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, di zaman dulu lebih sempit kayak gitu saja. Orang sama sekali tidak punya berita tentang Islam. Islam di framing buruk. Diberitakan Islam itu seperti monster yang sangat ganas, ya. Lalu mereka datang ke negeri Islam. Mereka lihat bagaimana perilaku orang Islam, oh budayanya, oh adabnya kayak gini, oh dia akhlaknya kayak gini, oh ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang demikian, oh ini agama keselamatannya, masuk Islam, ya, langsung masuk Islam. Jadi kalau ada orang-orang kafir, dia mendengar tentang kebenaran Islam, Allah beri dia hidayah, masuk Islam, dia cerdas, ya. Kalau ada orang Islam yang masuk murtad, itu memang orang Islam itu tolol bin goblok, ya. Nah apa? Karena dia sudah ada di agama yang begitu utama, tapi masih saja mau murtad. Nah, di sini ada faedah penting, catatan penting dari ayat ini, bahwa dengan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal itu para ulama mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Karena lafadznya Al-Quran itu lafdzul bari, ya, itu huruf-hurufnya itu kalamullah. Jadi kalau sarana itu makhluk, sarana untuk menulis ayat-ayat Al-Quran itu makhluk. Sarana itu apa? Kertas, tinta, ya, itu makhluk, dia sarana. Tapi ayat Al-Quran itu sendiri bukan makhluk, itu kalam Allah, ya, ucapan, perkataan Allah. Sebab itu di sini dikatakan begini, hatta yasma'a kalam Allah, ya, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah, ya. Jadi Allah menamakan Al-Quran, Allah sebutkan langsung di situ Al-Quran itu kalam Allah. Nah, jadi dia bukan makhluk, ya. Nanti kalau besok kamu bisa ketemu sama mahasiswa sok pintar yang kalau sudah ikut penggemblengan di HMI, nah itu ada masa-masa penggemblengannya itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi karena Al-Quran itu makhluk, jadi tidak apa-apa, dibuang saja tidak apa-apa, diduduki tidak apa-apa, dilempari kemana-mana tidak apa-apa, karena dia juga makhluk, sama aja, ya. Nah ini bahaya. Nah nanti penggemblengan itu sampai dia menggunakan logika-logika yang batil, ya, bisa-bisa dia katakan Tuhan itu tidak ada. Ini bahaya, ya, menyerang keimanan. Dia membuat keraguan-raguan, mulai dari meragukan atau membuat kerancuan tentang Al-Quran, ya, berikutnya akan rancu tentang seluruh syariat Islam, ya. Maka kita katakan dengan tegas di sini, para ulama salafuna as-salih, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama dari zaman ke zaman, mereka berdiri di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah.
Siapa yang menyelisihi itu sesat. Ya, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sesat. Dia apa? Dia sesat. Nah, taib ila huna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk